Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerekam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi qiraati atau fi syarhi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya 6 Al-Hafidh Muhyiddin Yahya bin Ali atau Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 676 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi'. Sekarang hadis yang keempat. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala an أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. 6. Rawahul Bukhari walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. 6. Kata beliau rahimahullahu taala al-haditsur rabi', hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi terpercaya. Al-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi dipercaya, yakni musaddaq. 6. Diterima semua ucapannya, dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Bahwa penciptaan manusia itu, penciptaan seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Setelah itu dia menjadi segumpal darah, ya, menjadi apa? Segumpal darah misla zalik, yakni selama itu pula, selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian menjadi segumpal daging, ya, menjadi segumpal daging selama itu pula, selama 40 hari. Summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian setelah berumur 120 hari, ya, setelah berumur 3 kali 40 hari, yakni 120 hari, diutuslah malaikat kepada rahim tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, lantas dia meniupkan roh padanya. Wa yu'maru bi4 kalimat, dan kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Dan malaikat tersebut diperintah untuk menuliskan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskan rezekinya,
dituliskan ajalnya, dituliskan amalannya, dan dituliskan yakni ahuwa syaqiyun am sa'id au sa'id, apakah dia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairu. Naam. Fawalladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tiada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seseorang ada yang mengamalkan amalan penghuni sorga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan sorga kecuali sehasta. Dhira' ini jarak dari ujung jari tengah sampai siku. Ini namanya dhira'. Nah, fayasbiqu alaihi alkitab, lantas kitab yakni al-qadar, takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha, lantas dia pun mengamalkan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada juga seseorang yang mengamalkan amalan penghuni neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lantas alkitab yakni al-qadar mendahulunya. Fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha, lantas dia pun beramal dengan amalan penghuni surga, lantas dia pun masuk surga pada akhirnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, ini hadis yang keempat berbicara secara umum ya mengenai masalah pentakdiran yang terdapat, penulisan takdir yang terdapat di alam rahim. 6. Kita lihat, kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Nama lengkap beliau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Syamakh. Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Syamakh ibn Makhrum ibn Sahilah ibn Kahil Al-Harith ibn Tamim ibn Sa'ad ibn Hudhail ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. 6. Abu Abdurrahman Al-Hudhali radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman Al-Hudhali radhiyallahu taala anhu. Ini nama lengkap beliau ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Ya, sabiqun al-awwalun. Bahkan beliau adalah orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ya, mendahului bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Mendahului Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam ya, beliau menjadi orang Islam orang Islam yang ke-23. Ya, beliau menjadi orang yang ke-23 yang masuk Islam. Ya. 6. Radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau lebih dahulu dibandingkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ya, kami terus-menerus bertambah kuat, bertambah mulia semenjak masuk Islamnya Umar. Menunjukkan bahwasanya Ibnu Mas'ud lebih dahulu masuk Islam dibandingkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Baik, beliau salah seorang sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau salah satu sahabat yang terdekat dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dari sisi dalam hati beliau alaihissalatu wassalam, tapi juga dari fisik beliau. Ya, beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah bisa dikatakan salah satu dari segelintir orang yang bukan ahlul bait, tapi sangat sering sangat sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau radhiyallahu ta'ala menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika hadar, mukim maupun ketika safar. Ya, sampai-sampai ada sebagian sahabat yang dari luar kota Madinah mengatakan awalnya kami berpikir Abdullah bin Mas'ud ini adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat seringnya dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahibus siwat wal wisat was siwak wan na'alain wat tahur. Beliau adalah orang yang menyiapkan
bantal. Yani kalau beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam ingin bersandar, ya beliau yang menyiapkan siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga yang menyiapkan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau keluar, dan beliau yang menyiapkan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan betapa dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu ataupun adapun dari sisi momen-momen bersejarah dalam Islam, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyaksikan semua perang bersama Rasulullah SAW. Tidak ada perang yang beliau luput. Ya, tidak ada perang yang beliau luput. Padahal kita mengetahui bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sisi fisik beliau cacat. Ya, dari sisi fisik beliau radhiyallahu anhu apa? Cacat. Yani kecil kedua betisnya. Kecil kedua betisnya. 6. Kemudian sampai suatu ketika beliau radhiyallahu taala anhu pernah naik ke atas pohon, ya, untuk hajatnya, ada sesuatu, kemudian tertiuplah angin, ya, berhembus angin, kemudian menyingkap betis beliau radhiyallahu anhu yang kecil tersebut, yang mungkin kalau kita bilang bukan seperti kayak polio, ya, yang kecil, tapi ya kalau polio kan tidak bisa jalan, ya, ini beliau secara fisik betisnya kecil, ya, maka ketika tersingkap sedikit tersingkap betisnya, maka sebagian sahabat tertawa, ya. 6. Maka Rasulullah SAW menegur mereka, ya, atadhaku fi saqi bin Mas'ud, apakah kamu tertawa atau apakah kalian tertawa menertawakan, ya, sak betisnya bin Mas'ud? Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, wallahi, ya, lahwa asqalu fil mizani min Uhud, ya, bahwa betisnya Ibnu Mas'ud, ya, atau lahuma, ya, bahwa kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di timbangan pada hari kiamat dibandingkan Uhud. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu an. Beliau menyaksikan semua perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya beliau termasuk orang-orang yang berhijrah 2 kali ke Habasyah. Ya, kita tahu bahwa terjadi 2 kali hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah yang pertama, kemudian hijrah kedua terjadi ketika ada hoax yang berkembang, tersebar bahwa orang-orang musyrikin sudah masuk Islam, maka sampailah kabar ke Habasyah. Sebagian kaum muslimin ada yang kembali pulang ke Habasyah. Sampai ketika mereka sudah akan memasuki Mekah, barulah mereka mengetahui bahwa itu kabarnya tidak benar. Maka sebagian sahabat ada yang tetap melanjutkan pulang ke Mekah seperti Utsman bin Affan dan istrinya, ya, dan sebagian lain kembali pulang ke Habasyah. Ini kembali pulang ke Habasyah, ini hijrah yang kedua, ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an termasuk yang pulang ketika itu, maka dikatakan beliau berhijrah 2 kali. Beliau berhijrah 2 kali ke Habasyah, dan ini menunjukkan, bisa kita bayangkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sangat mendapati gangguan yang sangat berat dari kaum musyrikin. Ya, beliau lebih memilih untuk pulang kembali ke Habasyah, ya, menempuh kembali perjalanan jauh seperti itu, padahal Mekah sudah berada di depan matanya. Ya, tapi beliau lebih mendahulukan menjaga agama beliau dan mengetahui dan merasakan, tentunya beliau sudah merasakan kerasnya siksaan kaum musyrikin. Nah, kemudian di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau adalah orang yang pertama kali menjaharkan bacaan Quran di Mekah, dan itu menjadi sebab beliau kemudian disiksa. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali membaca Quran terang-terangan, ya, dengan suara jahar di Mekah, yang karenanya beliau mendapatkan mendapatkan siksaan dari kaum musyrikin. Nah, kemudian beliau radhiyallahu taala adalah salah satu dari 4 orang yang direferensikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an. Bagi siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang sahih, "Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqrahu ala qiraati Ibni Ummi Abd." Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin membaca Quran ghaddan kama unzil, persis sebagaimana turunnya, persis sebagaimana Al-Quran itu turun, hendaknya dia membaca dengan bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini menunjukkan keautentikan qiraah beliau radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah mushaf dibukukan di zamannya Utsman bin Affan,
kemudian disatukan bacaan di atas lugah Quraisy, maka ada beberapa qiraat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang tidak tidak dimasukkan di situ oleh siapa? Utsman bin Affan, karena adanya khilaf dengan qiraat dengan lisannya Quraisy. Dan Nabi SAW mengatakan kalau terjadi ikhtilaf di antara kalian dalam masalah qiraat, falyaktubha ala lisani Quraisy. Ya, maka hendaknya apa? Tuliskan Al-Qur'an di atas logonya Quraisy. Fa innahu nazala fi lughatihim, karena asal Quran itu turun dalam bahasa Quraisy, sementara lugat yang lain, dialek-dialek yang lain itu turun untuk memudahkan yang lainnya. Jadi asalnya turun dengan lugat Quraisy. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari 70 surah dari Al-Qur'an. 70 surah dari Al-Qur'an langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil 70 surah Al-Qur'an langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mengatakan, ma min ayatin illa wa ana a'lamu fima unzilat wa aina unzilat. Ya, tidak ada satupun ayat Quran kecuali saya tahu ya tentang apa turunnya, ya kenapa, apa sebab nuzulnya, wa aina nazalat, di mana dia turun. Di mana dia turun. Tidak ada satupun ayat kecuali saya tahu tentang apa, ya, kenapa dia turun, apa sebabnya, dan di mana dia turun. Baik. Kemudian ya, beliau radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud termasuk ulamanya sahabat. Termasuk ulamanya sahabat. Sebagaimana sudah disebutkan kemarin, ya, beliau adalah salah satu tempat kembalinya ilmu. Tempat kembalinya ilmu, ya. Hanya saja tatkala beliau meninggal lebih dahulu, yakni di awal-awal tahun, nanti akan disebutkan tahun 20-an Hijriah beliau meninggal, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak mengkategorikan Abdullah bin Mas'ud ke dalam kategori sahabat yang dikenal dengan istilah al-abadilah. Sudah berlalu kemarin ya, al-abadilah di biografinya Abdullah bin Umar di hadis sebelumnya. Al-abadilah yakni sahabat-sahabat yang bernama Abdullah yang berkumpul padanya ilmu, yang kaum muslimin ya kembali kepada ilmu mereka di zaman itu. Mereka adalah sahabat-sahabat yang kecil, yang masih kecil di masa Nabi SAW. Nanti setelah Nabi SAW wafat, para khulafa ar-rasyidun meninggal, barulah keempat abadilah ini muncul sebagai ulamanya umat ini, ya, yaitu Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr ibn al-As. Adapun Abdullah bin Mas'ud tidak diragukan beliau termasuk ulamanya sahabat, namun tatkala beliau meninggal lebih dahulu sebelum Abdullah bin Umar dan rekan-rekannya ini, karena usianya Ibnu Mas'ud lebih tua, maka tidak dikategorikan dalam penamaan al-abadilah. Tapi ini sudah cukup menunjukkan bahwa beliau termasuk ulamanya sahabat. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau. Ya, Umar bin Khattab memuji beliau. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunaifun muli'a ilma. Kunaif, bejana kecil tapi berisi ilmu. Yani dari sisi fisik mungkin beliau kecil, betisnya kecil dan semacamnya. Yani dari sisi fisik mungkin tidak besar, tapi mulia ilman, semua ilmu isinya. Ya. 6. Kunaifun mulia ilma. 6. Kemudian Rasulullah atau beliau radhiyallahu taala anhu ya termasuk sahabat yang walaupun tidak termasuk sahabat yang riwayatnya di atas 1000, namun lumayan hadis beliau radhiyallahu an itu mencapai 848 hadis. 848 hadis. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 848 hadis. Saya nggak lihat di sini ada yang mau bergabung. Kemungkinan internet. Taib. Sebentar coba. Atau sudah masuk? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Nah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 848 hadis. Nah, dan beliau radhiyallahu anhu wafat di Madinah. Beliau wafat di Madinah, dan ada yang mengatakan wafat di Kufah, namun yang benarnya di Madinah. Yang benarnya di Madinah, wafat pada tahun 32 Hijriah. Wafat pada tahun 32 Hijriah, dan ada yang mengatakan 33 Hijriah. Saya tadi bilang 20-an ya, salah, 30-an ya. Tepatnya 32. Nah, wafat pada tahun 32 Hijriah, dan ada yang mengatakan 33
Hijriah pada usia 60 tahun. Pada usia 60 tahun, dan beliau radhiyallahu anhu dimakamkan di pekuburan Baqi. Ya, beliau dikuburkan di pekuburan Baqi radhiyallahu taala an. Nah, wallahu taala alam bisawab.